Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismilia Nur Cahya. Saya akan melakukan tutorial bagaimana cara siswa mengakses Han Academy sebagai learning platform. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Han Academy adalah organisasi pendidikan non-profit dengan misi memberikan pendidikan bagi siapa saja secara gratis, berkelas dunia dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, yang menawarkan soal-soal latihan, video instruksional, dan dashboard pembelajaran personal yang memungkinkan untuk belajar dengan kecepatannya sendiri di dalam maupun di luar kelas. Sebagai informasi saja, siswa bisa ditambahkan ke kelas Han Academy dengan 3 cara. Yang pertama, siswa diundang melalui Google Classroom. Ini cara tercepat dan termudah untuk mengundang siswa. Yang kedua, siswa bergabung dengan tautan kelas dengan mengirim email atau membagi tautan kelas ataupun meminta siswa untuk bergabung menggunakan kode kelas. Yang ketiga, membuat akun siswa dengan memasukkan nama siswa dan membuat kata sandi yang dapat disesuaikan. Nah, penasaran kan bagaimana cara siswa untuk mengakses Han Academy? Simak video tutorialnya. Baiklah, mari kita mulai tutorialnya bagaimana cara siswa mengakses kelas Han Academy. Sebelumnya, pastikan laptop atau handphone yang digunakan memiliki jaringan yang stabil. Sebelum saya melakukan tutorial bagaimana cara siswa mengakses kelas Han Academy, saya telah menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk ke kelasnya dengan keyword Han Academy. Nah, di sini akan langsung muncul website Han Academy, kita langsung klik saja. Karena sebelumnya ada akun, saya keluarkan terlebih dahulu. Oke, saya akan ulangi kembali dengan cara masuk. Lanjutkan dengan Google. Nah, disarankan untuk memasuki Han Academy ini dengan akun Google. Nah, di sini saya sudah masuk. Nah, ini adalah kelas yang telah saya buat. Ada SD Kencana 1 umum. Ini telah saya persiapkan. Sudah saya masukkan materi beserta tugas-tugasnya, dan saya tidak akan membuat tutorialnya bagaimana cara memasukkannya karena saya akan berfokus dengan bagaimana cara siswa mengakses kelas Han Academy. Nah, ini ada nama-nama siswa yang sudah masuk. Kemudian tambahkan siswa baru. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana cara menambahkan siswa baru itu dengan 3 cara: mengundang dengan Google Classroom, bergabung dengan tautan kelas, dan membuat akun siswa. Karena saya tidak memiliki akun Google Classroom dengan siswanya, saya akan mengundang siswa dengan tautan bergabung. Saya akan klik, kemudian disalin, dan selesai. Nah, setelah itu saya akan membagikannya di grup WhatsApp. Setelah siswa menerima tautan untuk bergabung ke kelas Han Academy di grup WhatsApp, siswa akan mengklik. Nah, sebelumnya saya keluarkan terlebih dahulu karena ini masih akun guru saya. Nah, setelah siswa mendapatkan tautan untuk bergabung, maka siswa akan menuliskannya seperti ini. Nah, kemudian buat akun baru. Nah, sebelumnya akan diminta tanggal lahirnya. Ini kita bisa menuliskannya sesuai tanggal lahir masing-masing. Lanjutkan dengan Google. Baik, saya akan masuk. Nah, setelah masuk akan ada tulisan seperti ini: selamat datang di kelas Anda SD Kencana 1. Setelah guru membuat target penguasaan atau menambahkan tugas untuk Anda, kelas ini akan muncul di navigasi kiri pada beranda Anda. Jika Anda tidak melihat apapun, ingatkan guru bahwa Anda menunggunya atau cobalah memindahkan halaman. Oke, lanjutkan. Nah, jadi terlihat di sebelah kiri ya. Nah, di sini sudah ada tugas.
Nah, tugas ini adalah yang telah disiapkan oleh guru di kelas yang sebelumnya. Kemudian, kelebihan dari Han Academy ini adalah kita bisa melihat progres yang telah kita kerjakan sebagai siswa. Apa saja yang sudah kita kerjakan, apa saja yang belum, ini akan muncul di sini. Kemudian, profil kita juga akan bertambah jika kita telah mengikuti banyak pembelajaran di kelasnya. Dan kita bisa melihat siapa guru yang akan mengajar kita. Nah, di sini gurunya ada Ibu Ismilia. Nah, kita bisa melihat akun kita sebagai siswa. Di sini ada rumah pelajar. Rumah pelajar adalah yang tadi yang muncul di awal setelah kita masuk kelas. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa mengatur gitu informasi apa saja yang bisa kita buat di akun. Tadi saya menggunakan akun Nia Irianto. Nah, di sini saya menentukan bahasanya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada email orang tua atau wali. Nah, karena di Han Academy ini sangat disarankan untuk pengguna di bawah umur 13 tahun ini memiliki email orang tua atau wali. Jadi menghubungkan gitu, agar bisa terhubung dan orang tua atau wali ini bisa mengubah peraturan akun kita. Dan juga bisa melihat gitu bagaimana progres kita. Nah, ini bisa ditambahkan akun email orang tua, dan di sini ada aksesibilitas, sembunyikan konten, kurangi gerak animasi, hilangkan warna. Jadi kita bisa mengatur sendiri gitu. Dan pengaturan yang ada di sini juga bisa diakses oleh email oleh orang tua atau wali yang telah terhubung emailnya di kelas Han Academy. Seperti itu. Nah, ini salah satu keunggulannya. Nah, selain itu kita juga bisa meminta bantuan. Kita tinggal meminta saja apa yang kita butuhkan di sini, seperti itu. Ada help centernya, community report, dan kita bisa masuk kembali. Kita kembali ke yang awal, dan di sini juga kita bisa keluar gitu untuk mengganti seperti yang tadi saya lakukan di awal. Saya keluar terlebih dahulu dari akun guru saya dan sekarang menuju akun siswa. Nah, seperti ini. Nah, dan di akun siswa ini karena memang berbahasa Indonesia, masih kurangnya sumber daya guru yang mengisi kelas Han Academy ini, sehingga yang hanya ada di sini adalah matematika saja dari kelas 1 hingga kelas 6. Tapi jika menggunakan berbahasa Inggris tentu saja berbeda gitu. Banyak sekali varian mata pelajaran yang bisa dipelajari dan tingkatannya juga sangat bervariasi gitu, bukan hanya pada kelas 1 hingga kelas 6. Seperti itu, dan kita bisa langsung mencari materinya di sini. Jika kita ingin mencari semisal materi selain yang telah ditugaskan oleh guru, kita juga bisa mencarinya di sini. Misal kita ingin mencari tentang pecahan, kemudian akan muncul. Nah, ini banyak sekali pecahan yang ingin kita pelajari. Jadi memang Han Academy ini kita bisa belajar secara mandiri gitu. Tentu saja ya dengan bimbingan orang tua. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rumah pelajar kita. Kita akan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Tugas-tugasnya seperti apa? Nah, seperti ini. Sebelumnya di waktu tugas ini bermacam-macam. Nah, di sini ada bintang, kemudian ada segitiga. Segitiga ini artinya play, artinya kita bisa play sebuah video dan kita menonton materi mengenai menghitung gambar. Ini menghitung benda. Sedangkan bintang ini menunjukkan kita untuk mengisi sebuah latihan. Nah, dan di tugas ini juga sudah memiliki tanggal dan tenggat waktu. Jadi ini selalu diupdate gitu. Bagaimana jika kita mengerjakan hari ini, maka nanti tenggat waktunya telah tertera kapan. Dan jika kita mengerjakan pada saat tenggat waktu, maka akan terhitung mundur waktunya. Nah, kita akan mencontohkan memulai dari melihat materi. Nah, ini dia menghitung gambar. Mari kita play videonya. Halo adik-adik, hari ini kita belajar menghitung objek pada gambar yuk. Kita mulai ya.
ada berapa banyak orang pada gambar di bawah ini? Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Dan ayo kita mulai hitung ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Jadi kita bisa jawab ini ada 6 orang ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak roda pada gambar? Jadi keunggulan dari kelas Khan Academy ini kita bisa melihat poin energi. Poin energi ini apa? Poin energi ini adalah poin yang kita dapat setelah kita menonton video pembelajarannya. Nanti poin ini akan kita lihat di akun siswa kita lebih lanjut ya. Mari kita selesaikan terlebih dahulu videonya dan kita lihat berapa energi yang kita dapat. Gambar di bawah ini. Sekarang di sini ada 4 mobil. Lalu kita akan hitung ada berapa rodanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jumlah roda dari keempat gambar mobil ini ada 16 roda. Kita pilih yang 16 ya. Yuk kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ada berapa banyak orang pada gambar di bawah ini? Yuk kita hitung orang yang ada di perahu ini. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 orang ya adik-adik. 3 orang ini yaitu ada seorang bayi, ada seorang ibu, dan juga ada seorang lelaki yang mendayung perahu ini. Jadi kita pilih 3 ya. Lanjut ya. Di sini pertanyaannya ada berapa banyak wajah pada gambar di bawah ini? Yuk kita hitung bareng-bareng lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 gambar wajah ya. Kita kasih centang ya 10-nya. Ke gambar yang terakhir ya. Di sini pertanyaannya ada berapa banyak botol pada gambar di bawah ini? Mudah nih adik-adik. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 botol di sini. Kita centang angka 4 ya. Anda mendapat 850 poin energi. Nah, ini juga bisa mengulang video ini. Kita jika masih belum jelas mengenai penjelasannya, kita bisa ulang. Dan jika tidak, kita lanjut ke tugas berikutnya. Menghitung benda. Nah, ini berlanjut ya materinya. Jangan lupa nyalakan audio. Mana yang berisi 12 ekor paus. Nah, di sini udah ada 3 kotak nih. Kira-kira yang mana ya yang ada 12 ekor pausnya? Nah, kita hitung bareng-bareng yuk. Kita mulai hitung dari kotak yang pertama ya. Yuk, mulai kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kotak pertama ini ada 14 ekor paus. Lebih dari 12 ekor paus adik-adik. Berarti karena ada 14, maka kotak pertama bukan jawabannya ya. Bagaimana dengan kotak yang kedua? Yuk kita mulai hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata cuma 6 paus adik-adik. Berarti kotak kedua juga bukan jawaban yang benar ya. Bagaimana dengan kotak yang ketiga? Apakah ini jawabannya? Yuk kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berarti ini jawabannya karena ada 12 ekor paus adik-adik. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, ini materinya. Nah, setelah kita menonton materi, tertera statusnya ini selesai, seperti ini. Dan jika tadi yang telah saya pertonton belum selesai, maka tidak akan ada tulisan selesai, seperti itu. Tadi kita sudah menghitung gambar. Nah, kita akan mencoba latihannya dalam berhitung dalam gambar. Mari kita mulai. Siap berlatih. Oke, tunjukkan kemampuan Anda pada kami. Di sini ada keterangan 7 soal, dan kita akan mengklik Ayo. Nah, di sini sudah ada gambar dan juga pilihannya. Ada berapakah anak anjing di sana? Seperti yang telah dijelaskan di video, terlebih dahulu kita akan menghitung ada berapa anak anjingnya. 1, 2, 3. 3. Maka kita periksa
Luar biasa. Soal berikutnya. Ini bisa kita kebawahin seperti ini. Nah, bisa kita scroll ya. Pertanyaannya adalah, ada berapakah botol yang kamu lihat? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 botol. Kita pilih angka 4, kemudian kita periksa. Bagus. Soal berikutnya. Ada berapakah orang yang ada di dalam perahu? Nah, di sini sudah terlihat ya, ada 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah 3. Dan bagaimana jika kita menjawab angka 7? Mari kita periksa. Kurang tepat. Coba lagi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bantuan atau melewatinya untuk sekarang. Nah, coba kita klik dapatkan bantuan. Nah, dapatkan bantuan ini adalah berupa jawabannya. Ada 3 orang di perahu. Seperti ini. Dan di sini tertera pena. Nah, pena ini bisa berwarna sesuai dengan yang ada di sini. Kita akan memilihnya dengan warna kuning. Nah, fungsinya apa? Ini untuk menandai. Seperti ini, 1, 2, dan juga 3. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita. Karena memang mengerjakan tugas di dalam layar seperti ini sangat membantu sekali gitu dengan adanya pena. Sehingga memudahkan kita lebih fleksibel dalam bergerak, kemudian dalam melihat apa yang ada di dalam. Dan di sini juga tersedia penghapusnya. Seperti ini. Nah, kita bisa langsung menghapusnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita periksa kembali. Benar. Soal berikutnya. Ada berapakah burung flamingo yang kamu lihat? Nah, mari kita lihat. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga ada bantuan kesulitan. Jika kita mengalami kesulitan, kita bisa menonton video atau gunakan petunjuk. Nah, coba kita pilih opsi gunakan petunjuk. Nah, petunjuknya adalah mengenai video yang telah kita tonton sebelumnya. Nanti jika kita masih kesulitan setelah menonton konten videonya, kita bisa mengklik dapatkan petunjuk jika masih kesulitan. Kata-kata pertanyaan ini tidak akan diperhitungkan terhadap perkembangan Anda jika Anda menggunakan petunjuk. Jadi kita disuruh memilih kembali, kita akan berpikir kembali atau menggunakan petunjuk seperti itu. Dan coba kita klik gunakan petunjuk. Nah, di sini ada angkanya 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Dan kita kembali lagi menuju jawabannya 4. Kita periksa. Benar. Soal berikutnya. Ada berapa lelaki yang sedang bermain bola? Nah, coba dari gambar ini ada berapakah lelakinya? Kemudian kita menjawab 3. Semisal kita menjawab 3. Kita coba lagi. Nah, kita mencoba lagi, jawaban nomor 3 akan tertera jawaban salah. Nah, ketika kita mengklik 6, kita periksa. Salah. Kita coba lagi. Dan inilah jawabannya 4. Kita periksa. Benar. Sini ada tertera pertahankan ketekunanmu. Berbeda-beda ya ketika kita menjawab langsung benar dan kita jawabnya beruntun gitu. Yang awalnya salah, kemudian baru benar. Soal berikutnya. Berapakah wajah yang kita lihat? Nah, coba kita menggunakan pena warna hijau semisal. 1, kita juga bisa menuliskannya dengan angka. 2, tapi memang kurang ini ya jika menggunakan angka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, mari kita klik angka 10. Kita periksa. Nah, teruskan. Dan di sini ada opsi juga atau lihat bagaimana kami menjawab.
Nah, jadi setelah kita mengklik dan jawaban kita benar, kita juga bisa melihat gitu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya seperti ini dengan menandainya 1, 2, sampai dengan 10. Baik, soal berikutnya. Nah, ada berapakah telur yang kamu lihat? Nah, ini karena cukup banyak telurnya, ini sangat kita meminta bantuan dari pena agar lebih mudah menghitungnya. Kita menggunakan turus saja ya, jika menggunakan angka dirasa sangat sulit gitu. Turus saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mengapa ya seperti ini? Nah, ini jadi kita seperti sedang mengklik gambarnya sehingga turusnya ini tidak keluar. Solusinya adalah bagaimana? Ya, kita tidak apa-apa, kita kembali menghitung telurnya saja seperti biasa. Menggunakan kursor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita mendapatkan jawaban 12. Baik, mari kita periksa. Ya, kamu sudah mengerti. Lanjutkan. Jadi di sini ada tampilan ringkasannya, kita bisa melihatnya di sini. Wow, 4 dari 7 benar. 400 poin energi. Nah, tadi kita telah menjawab 4 benar dari 7 soal. Nah, 3 soalnya lagi, walaupun tadi kita sudah menjawabnya dengan benar, tapi karena jawaban pertama salah, itu terhitung salah dan kita mendapat 400 poin energi. Nah, kita bisa mencoba lagi. Nah, kita klik selesai dulu ya. Dan di tugasnya kita bisa melihat ada 57%. 57% ini apa? Ini berupa laporan. Jadi kita bisa melihat laporan gitu. Laporannya ini dari setiap jawaban soal. Soal pertama tertera jawaban benar, kedua benar, ketiga salah, keempat salah, kelima salah, keenam benar, ketujuh benar. Seperti itu laporannya. Nah, kita bisa kembali ke dashboard rumah pelajar kita. Ini tugas yang aktif, yang lalunya tidak ada karena sebelumnya memang tidak dibuatkan tugas. Nah, di sini telah selesai dan kita bisa mencoba kembali. Kita bisa mencoba kembali. Mari kita coba kembali berhitung dalam gambar. Ayo, karena kita telah berlatih, jadi kita bisa langsung gitu mengetahui apa jawabannya. Saya telah membuka tugas, tapi kemudian kembali seperti ini. Coba kita refresh. Nah, memang seperti itu ya. Jadi karena memang kita menggunakannya online gitu, kita harus sering-sering merefresh gitu, karena bisa saja terjadi kesalahan seperti yang tadi telah terjadi. Nah, ini masih banyak gitu tugas-tugas yang bisa kita selesaikan. Nah, di sini bisa terlihat ya 1734 ini poin kita. Kita lihatnya di progress. Nah, kita bisa melihat progresnya. Dan di sini tertera benarnya 2 dari 7 dan di sini ada waktu mengerjakannya kita 4 menit gitu. Kita bisa melihat waktu kita menonton videonya 1 menit, kita menonton videonya 3 menit dan semuanya tuh terlaporkan di sini, semua aktivitasnya. Semua aktivitas dan kita bisa memilih jika kita ingin menampilkan latihannya saja. Nah, maka akan tertera latihannya saja. Tapi jika kita menonton videonya saja, maka video seperti itu. Nah, dan di ini juga ada tantangan. Jadi selain materi kemudian latihan, di Khan Academy juga menyediakan tantangan. Ini kan tugas dan materi yang telah diberikan oleh guru itu di SD Kencana. Nah, kita bisa mencarinya sendiri. Misal di kelas 1 kita membuka ini. Nah, di kelas 1 ini matematika kita bisa melihat materinya dari. Nah, di sini ada tantangan yang tadi saya bilang, kita mulai tantangannya. Siap untuk tantangan mata pelajaran. Nah, jadi kita akan menguji kemampuan kita dalam mengerjakan soal yang telah kita pelajari. Ini 30 soal dengan waktu 30 sampai 45 menit. Mari kita coba tantangannya.
Nah, 21 ditambah 51. Tadi kita mengerjakannya pilihan ganda, sekarang isian singkat. Nah, tantangan ini sebaiknya disarankan dikerjakan setelah kita memang benar-benar memahami materi yang telah disediakan di kelas Khan Academy. Nah, mari kita menjawab. Jawabannya di sini ada 72. Kemudian kita periksa. Bagus. Benar, 29 soal lagi. Seperti itu ya. Dan jika memang kita ingin melihat solusi atau langkahnya, kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, ini ya perjumlahan beruntunnya 20 ditambah 1 ditambah 50 ditambah 1. Dan kita juga bisa melihat kontennya terkait penjumlahan bilangan. Jadi memang sangat-sangat terbantu gitu, karena jika kita memang tidak bisa mengerjakan latihan soalnya, kita bisa menonton videonya. Dan jika memang kita tidak bisa menonton videonya, kita bisa melihat gitu jawabannya seperti ini. Dan ini memang sangat-sangat membantu. Nah, seperti itu ya, itu tantangannya. Jadi tantangannya itu sebaiknya dikerjakan setelah kita benar-benar memahami materi matematika kelas 1 dari mulai bilangan, kemudian ada pengukuran, dan nanti akan dilanjut dengan tantangan seperti itu. Di sini ada pengukuran gitu. Kemudian kita klik pengukuran, dan di pengukuran ini ada videonya, tentu saja dengan latihan-latihan yang bisa kita mulai, dan beserta tesnya juga, tes unitnya. Jadi kita benar-benar sangat terbantu gitu dengan materi yang ada, dengan tugas yang ada, latihan yang ada. Nah, ini sudah sangat membantu siswa seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah melihat dari kelasnya, dari kelas 1, kita juga bisa mengklik sesuai dengan kebutuhan kelas kita, seperti itu. Nah, kita kembali di rumah belajar kita. Nah, ini kita bisa lakukan gitu dengan mencobanya kembali. Kemudian kita, nah di profilnya kita sudah melihat ada tanggal bergabung dan poin energi video yang telah diselesaikan, seperti itu. Nanti jika kita sudah banyak itu belajar, mempelajari materi, mengerjakan latihan, kita akan mendapatkan rencana-rencana ini. Jadi memang sangat mengasyikkan gitu belajar di Khan Academy. Karena sesuai dengan misi yang telah disebutkan oleh Khan Academy, ini adalah pendidikan yang gratis, berkelas dunia, dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja. Di kelas Khan Academy ini tidak terdapat iklan gitu. Mengapa? Karena Khan Academy ini merupakan platform belajar online yang nirlaba, tidak ada iklan, karena yang dikejar ini bukan profitnya gitu. Seperti yang kita tahu bahwa Khan Academy ini adalah organisasi pendidikan non-profit. Ya gitu, seperti itu ya, kita bisa melihat mata pelajarannya, kita bisa mencari mata pelajarannya, dari mata pelajarannya kita bisa mengerjakan latihan-latihan dan juga tes unitnya, seperti itu. Dan kita bisa ini juga, nah kita ini gurunya, kita bisa melihat ini ada ID siswa kita di sini. Dan guru ini memiliki akses ke semua data Khan Academy kita gitu. Guru akan selalu melihat progres kita, perkembangan kita, seperti itu. Nah, nanti guru juga bisa menambahkan tugas-tugasnya, guru juga bisa membuat tanggal dan tenggat waktunya. Jadi diharapkan sebagai siswa benar-benar memperhatikan gitu tugas yang ada dengan tenggat waktu yang ada, agar tidak tertinggal. Nah, mungkin itu gitu bagaimana cara siswa mengakses Khan Academy. Tadi bagaimana kita bisa melihat di awal guru membagikan tautan, siswa kemudian mengklik tautan untuk bergabung, kemudian siswa mengisi tanggal lahir dan bergabung menggunakan akun Google, karena disarankannya menggunakan akun Google, seperti itu. Nanti siswa juga setelah masukkan tadi ada ringkasan videonya. Kemudian ini disesuaikan ya dengan kemampuan siswa. Tadi ya karena memang pelajarannya di setting umum, jadi hanya bisa berbahasa Indonesia. Karena berbahasa Indonesia ini terbatas mata pembelajarannya. Tadi yang tersedia adalah matematika. Seperti itu ya. Nah, itu mungkin bagaimana cara siswa mengakses Khan Academy. Nah, kita bisa keluar dari akunnya. Kita tinggal klik saja keluar seperti ini. Nah, jika kita sudah keluar, tampilannya akan seperti ini. Dan jika kita ingin masuk kembali,
seperti kita ingin menjadi siswa atau mungkin menjadi guru, orang tua, nah kita bisa mengkliknya seperti ini ya, langsung. Nah, mengapa Khan Academy dapat membantu pembelajarannya pribadi, konten terpercaya, sarana untuk memperdayakan guru. Seperti itu. Nah, jadi diharapkan semoga kedepannya masih banyak gitu guru-guru Indonesia yang bisa mengembangkan Khan Academy ini sehingga pembelajarannya tidak hanya matematika saja, kemudian tingkatannya tidak hanya dari kelas 1 hingga kelas 6 saja. Sekian tutorial bagaimana cara siswa mengakses kelas Khan Academy. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.